hari ini sudah siapkan nih, saya sudah siapkan ada beberapa sayuran ya, ada beberapa sayuran, ada timun ya di sini ya, saya ambil timunnya, kemudian ada juga sawi di sini ya, ada sawi, kemudian kita berpuasa ya, tang aja nih, itunya aja, tes apa namanya, cara membuatnya aja. Teman-teman nanti bisa bikin di rumah ya. Kemudian ini dia ada, ini mentah semua ya, bos, tapi insya Allah tetap enak dan ada bakteri ya, ada makanan fermentasi yang paling terbaik di dunia, yaitu tempe. Kita masukin tempe sedikit, Bapak Ibu. Di sini, kemudian saya tambahkan dengan buah apel ya, buah apel. Nanti teman-teman bisa itu sendiri ya, bisa apa namanya, bisa atur sendiri buahnya sesuai dengan apa namanya yang ada tempat Anda lah gitu kan. Ini ada apel, kemudian ada saya tambahkan juga dikit dengan jeruk apa, dengan apa, jambu biji ya, jambu itu, kemudian tambahkan sedikit dengan buah lagi musim nih sekarang ya, namanya buah apa nih jeruk bali ya. Udah cukup nih. Jadi itu Bapak sekalian. Terus bagaimana cara kita jadi ini sudah beraneka warna, beraneka rasa, dan kita tambahkan lagi kepada mereka, ini salah satu yang menguatkan pencernaan kita itu jeruk nipis. Ini jeruk nipis, saya proses ini. Oke. Lalu supaya kuat kita tambahkan sumber asam amino yang baik pada tubuh kita. Untuk tubuh kita namanya madu. Jadi kita tambahkan madu Bapak sekalian. Kita tambahkan sedikit sama garam ya, garam, kita ambil sedikit garamnya, kita aja, dan kita tambahkan sedikit lagi dengan lada hitam biar ada sedikit rasa pedasnya ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya aduk ya, diaduk. Jangan dimakan karena itu lagi berpuasa ya. Jangan lupa, jangan hilap ya. Hilap pula repot kita. Rezeki sih kalau yang pertama, kalau hilap beneran. Ya. Maka Bapak sekalian, dalam makanan ini ya, mungkin kita kalau di rumah ada nih, kalau ada ya. Kalau teman-teman nggak ada, ya, mungkin stoknya nggak punya, nggak apa-apa. Kita bisa tambahkan lagi dengan ini kurma ya. Saya tambahkan dengan kurma, suiran kurma nih, suiran kurma. Dan tambahkan lagi dengan kacang almond kalau ada ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi bisa dibuat sesederhana mungkin, atau apa tuh namanya, dibuat seoptimal mungkin. Jadi di sini ada proteinnya ya, ada kacang-kacangan ya, kita tambahkan ada asam amino dari kurma tadi, ada enzimnya, ada probiotiknya dari tempenya Bapak sekalian. Ya, jadi ini sebenarnya kalau mungkin bahasa saya, seseorang ya, mungkin kita di Ramadan kayak begini ya, ini makanan Bapak sekalian, Masya Allah tabarakalahnya ya. Kalau seandainya ini apa tuh namanya, dikonsumsi ya waktu kita berpuasa atau kita waktu berbuka puasa, itu kalau boleh saya bilang tuh nanti perutnya akan ngirim WhatsApp ya, ala-alanya kita lah. Perutnya akan ngirim WhatsApp dan dia katakan jazakallah khair, kata dia kan, Masya Allah, terima kasih gitu kan. Selama ini isinya apa? Gorengan gitu kan. Paling sederhana kayak begini ya. Tapi ini Bapak sekalian, ini makannya akan membuat mood kita akan berubah sekali. Mood kita, kenapa? Karena makanan living food kayak begini ya, atau mungkin real food atau whole food kayak begini, ini efek ke badan luar biasa. Dan ini kalau Bapak Ibu mulai biasakan di Ramadan seperti ini, kita berinteraksi dengan mereka Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya akan luar biasa lagi ya. Kenapa luar biasa lagi? Tubuh kita akan terreset Bapak sekalian. Tubuh kita akan diperbaharui sama dia yang rusak-rusak, karena memang tubuh kita tuh melakukan proses pembaharuan setiap berapa hari. Kalau Ramadan ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar kajian saya tentang apa ya, saat apa tuh namanya, saat dalam tubuh kita itu ada yang proses apoptosis ya, atau bunuh diri terprogram sel. Maka ketika mereka mau membangun sel yang baru, mereka butuh bahan baku ya. Kalau bahan bakunya itu bagus dan sehat Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah tabarakalahnya, tubuh kita akan terreset. Dan ingat sekali lagi kita lakukan, kita tidak hidup sehat itu bukan, kita hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan ya, kita hidup sehat bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita hidup sehat sebagai cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tubuh kita yang sempurna seperti ini, apa namanya, cara kita untuk bersyukur, untuk lebih beribadah lebih baik pada Allah SWT. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, itu ya Masya Allah ya,
ya saya katakan nih, kalau orang Indonesia sudah mulai kembali ke makanan-makanan sederhana tapi bermakna seperti ini, Allahu Akbar, efeknya luar biasa. Saya jadi pengen, tapi tidak boleh puasa, ya, harus puasa, ya. Sekalian begitu ya. Jadi atau mungkin Bapak sekalian Anda bisa menggunakan ini lagi ya, yang lainnya. Ini juga bisa dijadikan dressing. Ya, dressing ini saya buat dari alpukat. Jadi alpukatnya nanti ada blender ya. Kemudian ditambahkan bawang putih sedikit, ditambahkan garam, ditambahkan lada hitam secukupnya sampai rasanya gurih. Nah, nanti si alpukat ini Anda masukin ke sini ya. Anda masukin atau mungkin Anda tuangkan ke sini, dan itu menjadi sumber protein, dan alpukat kan salah satu sumber protein yang sangat baik ya. Terus kalian. Jadi kalau kita campurkan di sini, jadi nanti seperti ini ya. Nah, jadi kayak begini. Jadi kan sederhana sebenarnya. Tapi ini sudah makanan loh, meskipun nggak makan nasi. Allahu Akbar. Jadi para pencinta nasi jangan khawatir. Ini makanan sudah bikin kenyang. Ya, kalau memang goalnya kenyang. Kalau saya bukan kenyang mah, kita bukan mau bikin kenyang. Kita mau bikin bahagia badannya, bahagia otaknya, bahagia pikiran, bahagia perutnya. Itu yang kita mau kejar ya. Subhanallah kan. Jadi sederhana tapi bermakna, dan ini teman-teman bisa bikin di rumah sendiri. Bapak Ibu, Anda bisa bikin sendiri di rumah, dan tidak mesti buah-buah yang susah-susah, buah-buah yang sederhana, sayur sederhana nanti. Nah, kalau Anda di sana bisa dapatkan buah atau sayur organik, bagus. Tapi kalau tidak, teman-teman bisa pakai sayuran biasa lah gitu kan. Tapi jangan lupa dicuci pakai ekoenzim. Ini kalau saya punya ekoenzim ya, yang diberikan oleh Mbak Nora waktu itu. Ini sudah hampir setahun nih ekoenzim. Ini bisa dibuat cuci sayuran juga ya, ekoenzim. Ketangan cara buatnya sudah saya bikin ada di Instagram, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Atau mungkin ekoenzim seperti ini. Ini ekoenzim yang kita bisa buat minum. Bolehkah tampur sini? Boleh aja. Tampur aja semua ya. Dan ini biasanya makanan kayak begini ini Masya Allah ya, tabarakallah, saya sampaikan sinyal-sinyal dari otak kita, dari pencernaan kita tuh kan diperbaiki sama dia. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mulai membiasakan dengan living food seperti ini, sebenarnya penyakit itu insya Allah pelan-pelan gitu kan. Dengan tambah puasa, dengan tambah living food seperti ini, itu insya Allah penyakit akan perlahan akan hilang sekalian. Perlahan akan hilang. Jadi ini cara mudah, cara sederhana untuk menjadikan Ramadan menjadi bulan yang penuh kebaikan. Tidak hanya buat ibadah kita, tapi juga buat badan kita dengan konsumsi hal-hal sederhana seperti ini. Kan sederhana kan? Cuma modal sayur, modal buah, jeruk nipis, lada hitam, sama garam. Kalau mungkin mau tambahan lagi, Anda bisa tambahkan almond, suiran kurma, kan suiran kurma lagi banyak nih sekarang. Atau Anda tambahkan juga dengan Anda tambahkan juga dengan tadi alpukat, itu juga akan menguatkan ya makanan tadi, dan selain itu full ya, jadi komplit nutrisi. Tapi kalau makan kayak begini insya Allah nggak bakal ngantuk ya, nggak bakal ngantuk karena enzimnya, vitaminnya, mineral masih komplit semua ya. Jadi kapan makan terbaiknya ya, bisa dimakan waktu kapan ya, buka boleh ya, terutama sih waktu berbuka sih ya, biar kita kuat ibadah malamnya. Nanti waktu sahurnya boleh juga makan ya, tapi mungkin sahur itu nggak usah banyak-banyak makan lah, kita secukupnya saja ya, sedikit saja, karena memang nggak banyak aktivitas pada sahur kan, nggak banyak aktivitas ibadah maksudnya. Seperti halnya kita kalau habis maghrib atau isya, biasanya apalagi yang menjelang 10 hari terakhir kan kita benar-benar fokus ibadah di malam hari ya. Nah, maka nanti Bapak sekalian teman-teman itu makanan-makanan seperti ini ya, coba mulai dijadikan teman atau sahabat dekat kita setiap hari ya. Kalau sudah kita menjadikan mereka sahabat dekat ya, maka otomatis badan kita kan sudah terbiasa dengan ini. Jadi sebenarnya you don't have to eat less, you just have to eat right kalau bahasa orang-orang barat. Karena Anda tuh nggak perlu ngurangi makan, tapi makan tuh cukupnya aja, tapi makan yang benar gitu kan, makan yang benar ya, mulai dari air putihnya, asam amino, prebiotik, ini kan komplit nih ya. Atau mungkin Anda mau tambahkan sedikit lagi dengan minyak zaitun sedikit, nggak apa-apa juga, boleh juga. Sederhana tapi
Masya Allah bermakna ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ini di rumah ya. Dan caranya juga sudah saya jelaskan tadi ya, termasuk mulai juga berdekatan sama probiotik yang saya jelaskan juga tadi, dan madu dan kurma dan makan living food seperti ini. Maka insya Allah ya, subhanallah, insya Allah tubuh kita akan terjaga dan jauh dari segala macam penyakit-penyakit ya, dengan makanan-makanan kayak begini. Sederhana tapi bermakna insya Allah ya. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب